back with me Cema. Gimana kabarnya hari ini? Pasti baik dong. Nah, seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar musik terupdate dari musisi favorit kalian. Di mana lagi kalau bukan di BTS, Behind the Song. Agustus adalah hari di mana seluruh rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, ya kan? Nah, di hari spesial ini saya mau ngajak kalian ke salah satu museum yang ada di Jakarta. Yang tepatnya ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta. Wah, seru banget ya. Nah, pas banget nih di sini ternyata lagi ada event untuk merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti apa keseruannya? Ya kan, sambil kita lihat-lihat sambil saya kasih nih informasi musik terupdate yang pertama. Langsung aja. Check this out. Viewers, gimana informasi musik pertama? Keren banget kan? Nah, tadi Cema juga udah lihat-lihat nih sekitar museum ini. Ternyata banyak banget nih sejarah-sejarah yang bisa kita pelajari untuk menambah wawasan kita tentang Indonesia. Nah, dan yang satu ini nih, yang paling mencolok ya kan? Di meja makan ini adalah tempat ketiga tokoh utama Indonesia membuat naskah proklamasi yang akan dibacakan pada saat tanggal 17 Agustus. Dan akhirnya terjadilah kemerdekaan Indonesia. Wah, keren banget ya. Kayaknya nggak cukup nih informasi yang kita baca aja di sini, yang kita lihat aja. Kayaknya Cema perlu banget nih informasi dari sumbernya langsung ya kan. Kayaknya Cema mau nyari nih seseorang yang bisa diajak ngobrol. Kira-kira siapa? Penasaran? Nah, sambil menunggu orang tersebut, kita mau kasih juga nih informasi musik berikutnya. Langsung aja. Check this out. Viewers, tadi Cema kan udah keliling-keliling nih, dan Cema juga bilang kalau misalnya kayak melihat aja tidak cukup rasanya ya kan untuk mengenal sejarah yang ada. Nah, sekarang udah ada narasumbernya secara langsung di pinggir Cema sekarang. Pak, ngomong-ngomong masalah sejarah yang ada di museum ini, boleh dijelasin nggak sih buat viewers di rumah nih? Kebanyakan anak muda yang nonton Pak, jadi nggak terlalu banyak tahu nih tentang sejarah Indonesia seperti apa sih? Iya. Nah, boleh dijelasin nggak Pak sejarahnya itu seperti apa? Iya, terima kasih Mas Cema. Jadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah suatu museum yang sangat penting karena disinilah cikal bakal dari bangsa Indonesia berdiri. Disinilah waktu itu para pemuda ada sekitar 40-50 tokoh, diantaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Khairul Saleh, dan lain-lain itu merumuskan suatu cita-cita bersama untuk merdeka dari belenggu penjajahan asing. Jadi peristiwa tanggal 16 yang setelah peristiwa Rengas Dengklok, 3 pemuda diculik pada waktu itu, terus dijemput oleh Ahmad Subarjo, bertemu dengan minta izin ke rumah Laksamana Tadesi Maeda. Disinilah rumah dari Laksamana Tadesi Maeda sekitar pukul 22 malam waktu itu 16 Agustus. Kemudian dini hari sampai pukul 2 mereka berunding untuk merumuskan suatu cita-cita bersama dari para pemuda waktu itu, berbagai suku, berbagai agama, dan berbagai keyakinan untuk merumuskan yang kita biasa kita bacakan di tanggal 17. Di museum inilah sangat penting untuk diketahui generasi anak-anak sekarang, generasi milenial, generasi Gen Z, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan berbagai agenda yang kita laksanakan di bulan Agustus ini dengan tajuk aksi,
Agustus kita satukan Indonesia, tentunya kita berharap generasi muda bisa mengikuti, bisa melihat secara langsung berbagai aktivitas yang ada di museum. Wah, seru banget Pak ya. Ternyata banyak banget agenda-agenda yang akan dilakukan. Betul. Menjelang 17 Agustus ini Pak ya. Pak, kalau misalnya boleh tahu nih, kan kita udah ada di museum. Museum itu identik banget dengan yang namanya benda-benda sejarah yang ada. Kira-kira kalau misalnya di sini benda sejarah yang ada pada saat zaman dulu dan masih bertahan sampai sekarang ada nggak sih Pak? Iya, kalau yang disampaikan oleh Mas Sam sebetulnya hanya ada dua yang asli dari peninggalan pada peristiwa permusuhan. Satu gedungnya adalah gedung ini sendiri di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Gedung Laksamana Tadesi Maeda atau sekarang disebut sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dan kedua adalah teks dari proklamasi itu sendiri, tapi sekarang dirawat oleh ANRI, Kantor Arsip Nasional Negara Indonesia. Jadi dua ciri dari keaslian dari peristiwa perumusan naskah proklamasi, satu gedung dan satu naskah. Kalau yang benda-benda yang ada di sekitar sini yang disaksikan oleh Mas Jerman dan teman-teman itu adalah replika. Oh, ini replika. Ya, replika. Ya, tentunya replika ini kan peristiwa dari kaidah dari kajian-kajian sejarah, tentunya tidak bisa lepas dari apa yang pernah digambarkan dulu oleh berbagai penulis. Betul. Kemudian oleh tokoh juga pada waktu itu ada ibu dari perwakilan dari Jepang yang waktu beliau pada peristiwa itu sebagai anak, dan bisa disaksikan fotonya juga, itu menggambarkan berbagai furniture atau kursi yang ada pada waktu sebelum peristiwa itu. Apakah ini tuh udah sesuai dengan pada saat zaman tersebut? Iya. Strukturnya atau seperti apa? Yang di situ digambarkan ada diorama Soekarno, Ahmad Suparjo dan Muhammad Hatta sedang mendiskusikan bentuk naskah seperti apa. Nah, setelah dari perumusan, ruang perumusan kemudian beralih ke ruang pengesahan. Yang di sini ada digambarkan 40-50 tokoh pemuda berbagai aliran, pada waktu itu berbagai suku juga. Di tempat inilah Bung Karno menyampaikan apakah saudara-saudara setuju yang apa yang sudah kita buat, kita rumuskan sebagai teks proklamasi. Dan setelah setuju, beliau memerintahkan pada Sayuti Melik untuk mengetik, karena waktu itu Sayuti Melik sebagai seorang jurnalis pindah ke ruang pengetikan. Di situ ada diorama yang menggambarkan Sayuti Melik sedang mengetik dengan didampingi oleh BM Diah Burhanuddin Muhammadiyah sebagai seorang jurnalis juga. Beliau inilah yang sebagai saksi bahwa setelah pengetikan itu dokumen asli yang teks itu kan istilahnya dibuang dan sebagainya, tapi oleh BM Diah ini diambil, dipungut, disimpan. Setelah beberapa puluh tahun kemudian baru diserahkan kepada Presiden pada waktu itu Soeharto sebagai bukti juga ada teks asli selain ketikan. Sekarang menjadi suatu yang monumental untuk peristiwa 17 Agustus yang biasa kita lakukan untuk upacara itu. Luar biasa ya. Jadi kita lebih paham nih Pak kalau saya dijelasin seperti ini Pak ya. Jadi kayak lebih mudah mencernanya ya. Pak, kalau misalnya tadi kan ada dua hal nih yang masih asli pada saat zaman dulu sampai dengan sekarang. Ada gedung bangunan, ada juga naskah proklamasi. Kalau naskah proklamasi tidak ada di sini Pak ya. Betul. Tapi untuk replikanya sendiri ada Pak. Tadi saya lihat di tembok gede banget Pak. Iya betul. Jadi yang tulisannya langsung Pak ya. Karena untuk audien dari pengunjung itu kan tidak hanya lewat textbook ya, tapi juga bisa melihat langsung. Nah, makanya dengan teknologi informasi yang saat ini konsep digitalisasi itu akan mendekatkan juga, akan memudahkan akses dari pengunjung untuk melihat replika dari teks proklamasi, karena teks proklamasi saat ini kan rentan sekali ya, karena bahannya dari kertas, dan itu kalau ditampilkan di muka umum kan akan bersinggungan dengan udara, dengan hawa, dengan cuaca dan sebagainya, dan itu kan bahannya dari kertas dan mudah sekali rentan untuk lapuk dan sebagainya. Jadi lewat dari konsep digital inilah tentunya kita bisa mendekatkan, bisa mengawetkan koleksi untuk mendekatkan pada masyarakat untuk melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Apa yang terjadi pada waktu itu Pak ya? Yeah. Nah, kalau saya ngomong-ngomong masalah gedungnya Pak, saya tadi keliling ya, tempat sendiri ini. Terus
salfok banget sama gedung yang masih kokoh utuh berdiri, Bang. Ini sempat ada renovasi atau Iya. yang lainnya? Untuk gedung sendiri saat ini belum pernah revitalisasi, tapi yang dilakukan adalah semacam kayak apa ya, pembaruan tata pamer ya. Betul. Karena memang tata pamer ini perlu untuk pengunjung untuk menggambarkan suasana pada waktu itu. Nah, ini dibuka direvitalisasi terakhir itu tahun 2011. Ini kan dipakai oleh waktu itu oleh kantor Kementerian Luar Negeri, British Council, kemudian oleh Perpustakaan Nasional, kemudian pernah dipakai oleh juga TNI. Nah, tentunya dalam alih fungsi ini kan benda-benda yang ada di dalamnya itu kan kosong ya. Betul. Nah, waktu tahun 1984 barulah ada ide pada waktu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk gedung ini dijadikan museum sejarah. Jadi dari mulai titik itulah terus berkembang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai saat ini betul Tadi sekali. bisa dibilang ini gedungnya masih asli banget, Pak ya? Iya. Masih bisa dibilang 90% asli pada saat zaman tersebut. Iya, asli, Wah. iya. Kalau misalnya kalian datang langsung ke sini melihat Iya. langsung gedungnya masih berdiri kokoh, nggak ada retakan sedikit pun, Pak. Iya, karena memang biasa ya peninggalan dari gedung pada pemerintah kolonial Belanda itu kan kalau kita lihat di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil itu kan kuat strukturnya. Jangan sampai gedung yang menjadi cagar budaya itu hilang, heritage-nya hilang karena kebutuhan tata kota atau sebagainya. Itu yang perlu kita pertahankan, kita lestarikan. Dilestarikan, dijaga, Pak. Betul. Nah, apa kalau misalnya tadi jangan sempat masuk ke dalam kehidupan tuh ada acara nih. Iya. Acara untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, Pak. Apakah itu acara selalu digelar setiap tahunnya atau seperti apa, Pak? Iya. Acara yang hari ini kita lakukan adalah pembukaan acara pameran Sakura di Katulistiwa. Memang ini kesempatan yang baik karena memang momentum saat ini karena di DKI sendiri sudah dibolehkan untuk level PPKM level 1, dalam arti bisa dilihat secara tatap muka, namun kita tetap taat prokes 5M, kemudian karena memang karena kita sudah rindu banget dengan istilahnya yang tatap muka atau fisik untuk mendekatkan pada pengunjung, karena memang koleksi kalau bisa bersentuhan langsung dalam arti bisa dilihat secara fisik oleh pengunjung itu rohnya berbeda. Betul. Jadi memang kalau kita selama ini 2 tahun kegiatan daring itu kan kayak hilang roh yang sejati dari koleksi dari sebuah museum, karena memang kalau yang dilihat secara langsung kan bisa disentuh, bisa diraba, bisa dilihat secara tatap muka dan sebagainya. Ini yang kurang lebih seperti itu. Jadi memang rangkaian dari kegiatan selama di aksi ini Agustus Kita Satukan Indonesia, anak-anak atau remaja semua bisa menyaksikan kegiatan dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Datang saja langsung di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat, hari Selasa sampai hari Minggu pukul 8 sampai pukul 3 sore. Nanti kita bisa saksikan secara live dengan tentunya mentaati prokes yang disampaikan pada saat ini. Wah, luar biasa ya. Nih, kalau misalnya kalian pengen mempelajari sejarah Indonesia, khususnya untuk proklamasi kemerdekaan, Pak ya, langsung datang ke sini dan mempelajarinya secara langsung. Karena ternyata mempelajari di sini itu tidak membosankan itu. Benar-benar kita mendengarkan, melihat, menyentuh, bahkan kayak berkeliling pun nggak berasa rasanya, Pak ya. Betul. Bapak makasih banyak atas waktunya. Iya, terima kasih Mas Iman. Iya. Terima kasih banyak. Terima Kita kasih. mau keliling lagi nih sekarang, mau lihat-lihat lagi sambil jelasin sama Bapaknya seperti apa sih museum ini dan seperti apa sih barang-barang yang ada di sini. Tapi selain itu, saya mau ngasih dulu nih informasi musik terupdate lainnya. Langsung aja cek di sana. Mari, Pak.
gimana tadi ngobrol-ngobrolnya? Seru banget ya ternyata. Dan kita jadi lebih tahu nih tentang sejarah Indonesia karena udah dijelasin semuanya secara detail. Dan ternyata di sini juga banyak banget nih barang-barang peninggalan zaman dulu dan masih terawat sampai dengan saat ini. Emang kita benar harus nih merawat barang-barang pada saat zaman dulu untuk kita mempelajari ke depannya ya kan di masa yang akan datang. Karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil di tempat ini yang kita nggak tahu jadi kita tahu ya kan. Dan selain itu kita bisa melihat nih naskah proklamasi secara langsung ada di sini. Wah, luar biasa ya. Viewers, setelah ini masih ada informasi lainnya nih. Dan ternyata kalau misalnya ngomong-ngomong masalah musik ya kan, ternyata banyak banget nih artis luar negeri yang mengcover lagu-lagu Indonesia. Dan juga ada nih artis Indonesia yang terkenal di mancanegara. Wah, semakin berkembang semakin jaya nih negeriku ya, tercinta. Wah, luar biasa. Di ulang tahun Indonesia yang saat ini kita udah terbebas dari pandemi selama 2 tahun. Jadi saat ini kita bisa merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia secara meriah dan megah seperti biasanya. Dan Jema juga nggak lupa nih berterima kasih kepada Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang sudah memberikan Jema kesempatan nih untuk melihat sejarah Indonesia lebih dalam lagi ya kan. Luar biasa. Sekarang Jema lebih cinta Indonesia nih sekarang. Sebelumnya kayak aduh sebagai anak muda ya kan kayak malas banget mempelajari sejarah. Sekarang kayak itu enak banget karena lebih gampang melihat dan membaca secara langsung ya. Jema juga nggak lupa nih selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan walaupun sekarang udah sedikit longgar tapi kita tetap harus berhati-hati ya kan karena kesehatan tuh penting. Ya udah, Jema pamit undur diri dulu, jangan lupa saksikan BTS di next episode only on MSC Channel. Bye bye.